사라져 유만한 꿈이 사바바라 사무나무나무나 객게 사무나무나무나 객게 구세라이 구사세라 이라이라이라이라 구세라이 구사세라 이라이라이라이라 햄맘고 맥힘에 가소레 가사소레 햄맘고 맥힘에 가소레 가사소레. Halo pemirsa, kembali lagi di TVRI Bengkulu. Tentunya bersama saya Viva Manca akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan di program kesayangan kita, Berendo Ruang Seni dan Budaya. Tentunya hari ini juga kami menginformasikan kepada pemirsa di rumah untuk mendapatkan informasi terkait program-program kesayangan TVRI Bengkulu bisa didapatkan di sosial media kita dan juga tayangan ulang di YouTube channel kita TVRI Bengkulu. Hari ini tentunya kita akan membahas dan juga berbincang sesuai tema kita hari ini adalah kreativitas cipta lagu. Untuk itu kita sudah kehadiran 2 narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Dang Medi. Halo. Halo, Gimana kabarnya hari ini, Dang? Sehat luar biasa. Sehat luar biasa tentunya. Dan juga kita kehadiran Zakia Nabila. Halo. Wow, ini luar biasa, kita bisa bincang-bincang bersama penyanyi sekaligus pencipta lagu juga nih hari ini. Mungkin sebelumnya kita boleh kenalan dulu nih dari Dang Medi. Ini backgroundnya apa sih? Dan kalau kita lihat di sosial media tuh sangat terkenal banget sebagai seorang penyanyi nih. Gimana nih, Dang? Kayaknya sedikit berlebihan ya kayaknya. Oke, sebelumnya halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Median, biasa dipanggil Dang Med, putra daerah asli dari Seluma suku Serawai. Background saya merupakan pekerja swasta dan untuk bernyanyi sendiri itu merupakan salah satu hobi dari kecil. Dan sampai hari ini nggak pernah kepikiran untuk menciptakan sebuah karya untuk Bengkulu sih. Wow, luar biasa. Jadi ini agak sedikit cukup jauh gitu ya dari karyawan swasta gitu ya. Jadi seorang penyanyi Siap, gitu ya. Jadi kayak dua job sekaligus ya berjalan ya. Baik. Nah, kalau untuk Zakia sendiri seperti apa nih? Baik, Zakia sekarang masih menjadi mahasiswa. Tapi memang nyanyi Melayu itu hobi dari kecil, emang dari keluarga Melayu. Jadi besar harapan untuk Melayu ini lebih maju sampai Zakia juga mendalami lebih lanjut lagi tentang Melayu. Wow, ini anak muda terus pengennya bukan yang internasional gitu ya atau mungkin K-pop dan sebagainya, tapi dia memilih untuk melestarikan budaya ya bisa dikatakan ya dengan sebuah lagu tentunya. Nah, ini mungkin dari Dang Medi sendiri nih melihat perkembangan anak muda sekarang gitu ya. Mereka kan lebih berbondong-bondong itu dengan lagu internasional dan apapun yang sedang viral nih. Tapi Dang sendiri ini memilih untuk melestarikan budaya Bengkulu dengan lagu nih. Kenapa nih? Kenapa? Alasannya ada banyak ya. Alasan pertama yang saya ambil adalah di zaman seperti sekarang ini, zaman yang sangat modern, dunia bisa kita genggam melalui gadget. Benar sekali. Jadi saya Dang Med hadir dengan rasa cinta dan tulus untuk berkarya khususnya di bidang bernyanyi Melayu, khususnya untuk memperkenalkan adat istiadat, bahasa, kuliner, terutama yang ada di daerah saya, Seluma Serawai, Serasan Seijoan. Kenapa saya milih untuk bernyanyi? Alasannya di zaman sekarang ini lagi ngetren banget untuk buat story itu with music. Apalagi kalau misalnya kita lagi berkunjung di salah satu daerah. Dikatakanlah saya berkunjung ke daerah selatan. Banyak sekali ada lagu-lagu daerah mungkin yang sangat cocok dengan anak-anak muda. Makanya sekarang Dang Med hadir itu untuk ngebuat lagu yang mungkin kekinian dan bisa digunakan untuk oleh anak-anak muda lainnya dimanapun berada. Oh, lagi di Seluma nih ada lagu Jangjang Bujang Linjang gitu. Nah, jadi untuk lagu Bujang Linjang ini sendiri semua umur sebenarnya bisa dipakai sih, sesuai dengan pengalaman yang
berbeda-beda untuk masyarakat Seluma khususnya dan Bengkulu juga. Seperti itu Afifah. Tapi benar sekali nih ya, ngomong-ngomong masalah sosial media itu dari lagu-lagu dari timur itu lagi hype banget sekarang. Bukan hanya dia menceritakan daerahnya tapi juga bahasanya pun Benar kita sudah mulai sekali. mengenali gitu ya. Benar. Jadi layaknya seperti lagu yang sangat terkenal dari Sumatera Barat gitu ya. Itu kita udah mulai terbiasa nih untuk mendengarkan bahasa-bahasa dari timur. Nah, mungkin ini juga harapan dari bidang media untuk bisa mempromosikan melalui sosial media nih yang paling gampang gitu ya. Baik, nah kalau dari Kia sendiri nih sebagai mungkin yang tadi sudah disampaikan ya bahwa memang dari keluarga yang memang menyukai nih dunia Melayu gitu ya. Selain itu ada nggak sih mungkin alasan sendiri nih dari Kia pengen melestarikan budaya dengan melalui bernyanyi ini? Baik, untuk sekarang tuh kan Mbak, jadi anak-anak sekarang tuh kan lebih mendengarkan lagu-lagu modern, sedangkan kita anak Bengkulu kan terkenal sama Melayu. Jadi besar harapan kita sebagai anak muda untuk melestarikan, memajukan budaya Bengkulu untuk lebih luas lagi, lebih banyak didengar di luar-luar kota, sampai ke luar negeri mungkin. Ya. Jadi berharap seperti lagu yang baru diciptakan di Sahaya Melayu, judul Dendang Berkasih, itu kan baru Mbak, baru 9 hari launching kan. Berharap lebih banyak lagi yang dengar. Baik. Lebih banyak lagi yang mendengarkan sampai luas lah, sampai bisa menciptakan, ini baru mau menciptakan satu lagu lagi. Wow, jadi ini juga selain menyukai terus juga melestarikan udah pasti ya, dan juga seorang pencipta lagu nih. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah lagu, ini selain nyanyi tadi, kalau nyanyi kan hobi. Kalau ciptain lagu nih gimana nih Dang Medi? Cipta lagu, sebenarnya nggak ada kepikiran dari dulu untuk menciptakan lagu. Di tahun 2024 awal saya itu fokusnya mengcover lagu-lagu daerah khususnya di Pulau Sumatera kita. Ada lagu dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, ada Riau saat itu. Dan ketika saya 1 tahun full berkarya mengcover lagu daripada seniman, saat itu ada orang yang bilang, gimana kalau kita bikin lagu aja nih men? Soalnya kalau misalnya mengcover lagu orang terus, kita akan stucknya di sana aja gitu. Jadi sejak saat itu kayak nggak ada pernah kepikiran, oh liriknya seperti ini, ngalir aja gitu. Oh di Selumah tuh ada apa? Apa yang aku pengen merepresentatifkan Selumah tuh seperti apa? Secara tidak sengaja dan yang pastinya dilancarkan oleh Allah juga, dan yang pastinya dibantu dengan teman-teman yang luar biasa di belakang Bujang Linjang untuk bisa mensukseskan launching single perdana dari Dangmet. Itu sih. Wow, jadi memang karena ada peluang ya pastinya Iya. ya, terus juga dibuat sebuah lagu ini. Tapi ada nggak sih mungkin kesulitan tentunya dalam membuat lagu dari background yang bisa dikatakan bukan anak seni banget gitu ya, hanya bisa nyanyi dari cover, terus sekarang malah menciptakan lagu. Kesulitannya sebenarnya kalau dibilang untuk yang di Bujang Linjang ini ada beberapa kesulitan. Yang pertama ini kan Bujang Linjang ini jenisnya berpantun ria. Kalau di pantun itu ada yang namanya sajaknya harus ABAB nih. Jadi untuk di Bujang Linjang sendiri itu beberapa kali mengalami revisi amandemen, revisi amandemen untuk bisa menyesuaikan sajaknya ABAB. Itu kesulitan yang pertama. Kesulitan yang kedua yaitu mungkin mencari notasi yang pas, yang mungkin sesuai dengan Dangmet sendiri, dan khususnya bisa digunain gimana caranya lagu Bujang Linjang ini bisa dipakai untuk segala umur gitu loh. Segala usia. Iya, segala usia. Nah makanya kayak sering berdiskusi juga bareng teman-teman, terus juga ada diskusi sama seniman Bengkulu juga, dan alhamdulillah segala kesulitan yang ada lancar, dan sampai hari ini alhamdulillah beberapa banyak yang suka sih, alhamdulillah. Respon masyarakat Iya. itu sangat baik ya, dan juga banyak sekali menerima lagu ini sendiri. Iya. Wow, luar biasa ya tentunya ya pemirsa ya. Nanti juga kita akan berbincang-bincang lagi nih bagaimana menciptakan lagu ini, apakah kesulitannya juga rasanya sama Kia? Nanti kita akan jawab setelah jeda berikut ini, tetap di Berendo Ruang Seni dan Budaya.
Hujan sore-sore, kilat sambar pohon kenari, jejare rembongare, mari dansa dan menari. Pukul tifa toto buang, kota belimbing di kereta. Nona dansa dengan Tuhan, jangan sini nama beta. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Berendo Ruang Seni dan Budaya masih membahas terkait ciptaan lagu nih. Tadi juga Dang Wedi sempat menyampaikan ya bahwa memang respon dari masyarakat pun baik untuk mengeluarkan lagu yang single ya, single pertama perdana gitu ya dari Seluma khususnya nih. Kalau dari Kia sendiri nih, ini kan untuk ciptaan lagu tadi dari siapa nih Kia tadi? Dari Dendang Berkasih judulnya, dari Sahaya Melayu ciptaan Reza Kurniawan. Wow. Bisa dikenal sebagai Reza Nawai. Jadi ini Kia langsung nyanyiin Iya, lagunya. Ini baru 9 hari tadi ya? Betul. 9 hari. Ini gimana nih ketika Kia nyanyi? Ini apakah lagu pertama dari Kia? Untuk lagu Melayu sendiri? Untuk lagu Melayu yang dinyanyikan, yang baru kalau dikeluarkan baru ini. Tapi kalau untuk yang sering di cover atau dinyanyiin udah banyak. Udah banyak. Nah ketika kamu nyanyiin lagu ini, gimana sih mungkin respon dari keluarga dulu deh, dari lingkungan sekitar itu seperti apa sih? Pas pembuatan proses lagu itu tuh banyak respon teman-teman yang nunggu. Kapan sih lagunya keluar? Kok nggak keluar-keluar, ya sabar nih, butuh proses, tapi tolong support terus, dibantu nanti kalau lagunya udah keluar, tolong dibantu di-share kemana-mana biar lagunya lebih banyak yang didengarin. Dan respon keluarga juga betul-betul, apalagi setiap hari, setiap kali lewat tuh selalu diputar, itu tuh responnya tuh kayak bersyukur, berarti sukses untuk lagu pertama ini. Iya, bahagia. Jadi memang support dari keluarga pun, orang-orang sekitar pun sangat dibutuhkan ya. Betul. Nah ketika mengeluarkan lagu ini bagaimana nih? Mungkin dari pendengarnya sendiri itu udah berapa banyak sih, dan kayak gimana respon dari mereka sendiri? Itu kalau dari keluarga tuh sangat merespon baik. Terutama yang lebih Zakia suka tuh respon dari dosen-dosen. Wow. Itu banyak, dari rata-rata komen dari dosen Zakia yang komen itu sangat baik-baik lah, positif, pokoknya ngasih pendukung yang terbaik untuk mahasiswanya. Jadi untuk kalau udah yang mendengarkan udah 1.000 lebih untuk 9 hari ini. 1.000. Wow, itu pastinya pencapaian luar biasa ya untuk single pertamanya juga nih ya. Nah ini tadi kalau ngomong-ngomong masalah dosen nih, emang kamu kuliah jurusan apa nih Gia? Zakia di Unihas, jurusan bahasa Inggris. Oh ini agak jauh juga nih ya dari bahasa biasa kita bahasa ibu gitu ya. Jadi biasanya kuliah juga bahasa Inggris. Jadi kayak sesuatu yang cukup sedikit berbeda, sama aja kayak Dang Wedi kayaknya sesuatu yang kanan kiri ini. Nah itu gimana ketika kamu mengeluarkan lagu ini? Apakah memang ini menjadi passion kamu untuk bernyanyi atau seperti apa nih Kira? Di passion Zakia sendiri emang berharap nyanyinya tuh lebih, berharap seperti kenal Dangme, lebih banyak lagi untuk mengenal orang biar tambah pengalaman yang lebih luas lagi, bertemu dengan orang-orang yang baru. Jadi pengalamannya juga baru nanti. Justru pasti banyak yang lebih kita tahu dari yang kita nggak tahu jadi tahu. Wow, ini kayaknya juniornya nih ya. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Benar sekali, tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa kita bagikan juga ya, selain dari melestarikan budaya, tapi juga kita bisa berbagi semangatnya tentunya sebagai anak muda untuk bisa mempromosikan Bengkulu ke depannya. Nah ini Dang Medi, kalau kita tahu nih, apalagi saya tahu nih kan Anda sebagai bujang gitu ya, bujang Bengkulu, tiba-tiba cover lagu, tiba-tiba mengeluarkan single gitu ya, apalagi di perdana gitu ya. Selain dari respon masyarakat gitu ya, apakah mungkin ada dukungan penuh dari Seluma nih, terutama dari pemerintahnya seperti apa? Pertama aku bahas perihal dukungan daripada masyarakat dulu nih. Untuk khususnya masyarakat di Seluma sangat mendukung full, mulai daripada berkomentar di sosial media juga, dan yang pastinya didukung penuh oleh keluarga besar di Seluma. Selalu everyday juga mendengarkan lagu daripada Bujang Linjang, share kemana-mana dan lain sebagainya. Untuk di pemerintah sendiri itu sebenarnya aku sih yang belum berkunjung ke sana gitu. Mungkin next di
next project aku akan bismillah kalau tercapai untuk bekerja sama untuk bisa menciptakan karya baru lagi untuk kabupaten tercinta Seluma dan Bengkulu tentunya. Baik, jadi ini dari Mandiri dulu ya tentunya ya, tapi responnya luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Luar biasa dari masyarakat pun kayak mengapresiasi dengan keberanian karena nggak banyak gitu anak-anak muda yang berani untuk mengeluarkan single, apalagi singlenya lagu Bengkulu gitu ya. Itu kan sesuatu pilihan yang luar biasa tentunya. Nah ini tadi Bujang Linjang. Bujang Linjang. Nah itu artinya apa sih Dang? Bujang Linjang itu artinya bujang yang sedang dimabuk kasmaran. Wow, jatuh cinta Jatuh ya. cinta lah ya bahasanya. Bahasa keren itu kayak lagi senang-senangnya umur-umur anak SMA yang lagi jatuh cinta. Dan lagu Bujang Linjang ini sebenarnya pengalaman pribadi di zaman dulu sih sebenarnya. Wow, jadi mengulik lagi ya? Mengulik lagi daripada pengalaman pribadi, pengalaman sekitar, dan bahasa-bahasa kiasan untuk menyempurnakan lagu daripada Bujang Linjang ini. Benar Gitu sih. sekali. Nah untuk bahasa sendiri ini memang karena asli, jadi kayaknya nggak ada kesulitan ya untuk translate ke bahasa nih. Asli nian itu, asli jemur dusun, jemur seluma kan. Jadi memang sangat gampang sekali. Walaupun gampang, saya juga selalu berkomunikasi dengan anak-anak Seluma tentunya untuk penggunaan bahasa yang memang yang baik dan benar, yang sopan juga, yang tidak mengandung unsur hal-hal yang negatif untuk kita publikasikan agar untuk merepresentatifkan Seluma semakin oke itu ya tentunya dengan sopan santun adat budaya kita. Wow, ini kayaknya harus hati-hati banget gitu ya dalam pemilihan kata, dalam cara juga merilis lagunya tentunya langsung ke sosial media itu sesuatu yang kayaknya butuh trik juga ya, butuh strategi tentunya ya untuk pemasarannya sendiri. Nah ini jadi kepo nih, gimana sih lagunya? Mungkin nyanyiin sedikit dong Dang. Boleh aku nyanyiin di bagian ending ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkanlah pesan jemo tuo, jangan legat belinjangan kudai. Belajar ilok-ilok sekula pade-pade, mangko kaba pacak menau jemo. Mangko kaba pacaknya di jemo, mangko pejadi. Acak ngicak dengan tetanggo, itu anak kami. Itu anak kami. Terima kasih. Jadi ini kayak sebuah nasihat juga ya Dang ya, kayaknya dari orang tua kita jangan sibuk pacaran nih ya, tapi belajar dulu nih. Nasihat yang sering disampaikan saat aku masih sekolah dulu sih oleh guru-guru, keluarga juga bilangnya adalah jangan legat belinjangan godai. Kalau nikah gancang. Jadi makanya harus benar-benar belajar dulu, sekolah dulu yang baik. Nanti kamu kalau misalnya udah jadi orang, mau kemana aja udah oke. Yang penting kamu itu anak aku tuh. Bangga akan bilang, oh itu anak aku tuh. Gitu sih seperti itu bahasanya. Itu sebenarnya hal yang simpel tapi ternyata itu dengan lagu tentunya bisa kita ingat dan kayaknya pesannya tuh jadi terngiang-ngiang gitu ya Dang. Alhamdulillah. Nah kalau Kia sendiri nih, lagunya tadi judulnya apa nih Kia? Dendang Berkasih. Dendang Berkasih itu apa sih Kia? Tapi nanti tahan dulu, kita akan jawab setelah jeda berikut ini, tetap di Berendo Ruang Seni dan Budaya. Kota baru gunungnya Bamega, ombak menabur di Salakara, ombak menabur di Salakara. Bertemu lawanlah Adinda, Adinda
pemirsa, kembali lagi tentunya di Berendo, Ruang Seni dan Budaya. Nah tadi sempat kita berbincang sama Kia nih, ternyata Kia juga baru mengeluarkan lagu gitu ya, single juga, tentunya yang berjudul Dendang Kasih. Dendang Berkasih. Berkasih, itu apa Kia? Dendang Berkasih itu menceritakan tentang gadis Melayu yang bangga atas daerahnya, terutama kita dari Bengkulu sendiri sangat bangga atas kekayaan yang ada di Bengkulu. Kita harus memperluaskan yang ada di Bengkulu untuk lebih dikenal lebih luas, apa sih kota Bengkulu itu. Jadi kita tuh sebagai putri putra Bengkulu harus bangga atas apa yang kita Adat istiadatnya gitu. adat istiadat Bengkulu sekarang. Benar sekali. Jadi pengen melestarikan Ya. tentunya. Jadi ini bisa dikatakan agak sedikit umum ya, karena dia menceritakan tentang Bengkulu itu seperti apa. Nah kalau Kia sendiri nih untuk menyanyikannya, itu ada kesulitan nggak sih Kia? Apalagi kan mungkin dari yang sebelumnya biasa mengcover-cover lagu yang memang sudah nasional gitu ya. Sekarang pengen menyanyikan lagu yang baru banget nih dikeluarkan oleh seseorang putra daerah juga. Kalau kesulitan itu tuh sempat pas rekaman pertama itu sudah selesai. Tapi karena ada kesalahan nada jadi diulang lagi dari awal lagi. Untung itu tuh belum saat pembuatan video, tapi karena disuruh untuk pengulang lagi biar lebih enak didengar lagi, biar tidak mengecewakan. Karena ini kan single pertama dari Sahaya Melayu, jadi jangan sampai mengecewakan pendengar. Baik, jadi mungkin memang ada apa ya, mungkin nada-nada yang harus diambil gitu ya. Terus juga untuk ketika mengeluarkan lagu ini, itu kesulitannya untuk mempromosikannya ada nggak sih? Karena kan bisa dikatakan teman-teman kita itu kan kayaknya, aduh ngapain Kia? Biasanya kan pasti ada nih beberapa orang yang mungkin berpendapat seperti itu. Itu seperti apa mungkin Kia untuk meyakinkan gitu ya teman-teman kayak, wah ini ternyata lagu daerah yang bisa kita nyanyiin terus-menerus nih. Pas ada beberapa video yang pas rekaman itu kan sering dibuat SW supaya lebih orang penasaran sama lagunya, gimana sih lagunya. Pasti kalau kita buat kayak gitu tuh orang lebih banyak penasaran sama lagunya, kapan nih keluarnya nih, udah mau dengerin. Jadi kalau untuk lagunya sendiri tuh alhamdulillah sih dari teman udah dari awal responnya baik, ngebantu untuk nge-share. Pas sudah lagu tuh bantu langsung nge-share ke sini ke grup keluarganya agar lebih banyak yang ngedengerin. Biar lebih luas aja ngedengar. Jadi respon untuk teman-teman, keluarga sama orang-orang sekitar tuh sangat baik sih, positif. Jadi semuanya hampir merata positif ya. Positif. Ya, baik. Alhamdulillah. Ini juga ternyata anak-anak muda bukan hanya tidak melulu untuk mencari lagu-lagu internasional gitu ya, internasional, tapi juga dia ternyata sudah membuka apa ya? Karena memang mindset anak muda ini yang harus kita rubah gitu ya. Karena juga beberapa kali saya pun wawancara bersama orang-orang yang memang di jalan seni gitu ya, mereka kayak masih mengecewakan anak-anak muda yang masih suka sama dengan lagu-lagu internasional dibandingkan lagu daerah. Nah kalau Dang Medi sendiri nih untuk lagunya yang pertama, itu yang perdana, apakah mungkin ada kesulitan untuk penyamaan sama musiknya? Karena kan Dang Medi ini kan menciptakan liriknya ya Dang ya. Nah untuk musiknya sendiri itu dibantu oleh siapa Dang? Oke, untuk musik sendiri itu yang bantu dari Baladewa Studio di Sawalebar, dan memang selalu berkoordinasi baik dengan beliau. Kalau misalnya beliau nonton, halo Bang Deki, Bujang Linjang sekarang lagi tampil di sini nih. Gitu. Hasil karya anak muda juga yang merupakan salah satu anak muda yang menurut saya sangat bertalenta di Bengkulu, ngebuat musik Bujang Linjang yang semeva ini gitu loh. Wow, dan memang untuk kesulitan sendiri sebenarnya kalau untuk di musik aku serahkan full semuanya ke Baladewa. Untuk berkoordinasinya paling koordinasi lirik sama notasi aja. Dan bagan daripada Bujang Linjang itu pertama saya siapkan dulu, Bang, aku ada lirik lagu Bujang Linjang, bagannya seperti ini Bang. Aku serahkan dengan beliau, oh seperti ini. Ada beberapa revisi juga, penyamaan musik setelah selesai. Dan kalau dibilang kesulitan yang sangat banyak, enggak juga ya. Cuman alhamdulillah ada beberapa yang seperti yang saya sebutkan tadi, tapi alhamdulillah semuanya sudah selesai dan
Alhamdulillah deh, itu aja sih intinya. Jadi memang ini berarti liriknya dulu yang dibuat, baru musiknya yang Iya. menyamakan nih. Wow, jadi butuh kolaborasi yang luar biasa Benar, juga benar. tentunya. Baik, nah ini ketika mengeluarkan lagu ini kan pertama kan karena dorongan ya dari teman-teman, dari orang-orang yang mungkin berkompeten juga di bidangnya itu. Tapi kalau dari Dang Medi sendiri nih yang membuat Dang itu kayak yakin untuk mengeluarkan lagu daerah, bukan lagu yang bisa dikatakan umum nih. Oke. Apa yang meyakinkan? Apa ya, ada beberapa hal yang membuat saya sangat yakin untuk mengeluarkan lagu-lagu daerah khususnya Serawai dan Bengkulu nantinya. Zaman tahun 2015 atau 16 itu zaman saya masih semester 1. Saya tuh ingat banget dulu bahwasanya banyak sekali yang bilang Seluma itu adalah salah satu kabupaten yang tertinggal. Jadi ketika mendengar bahasa itu saya merasa kayak agak sedikit sedih. Tapi ketika itu menjadi pacuan diri saya bagaimana caranya untuk merepresentatifkan Seluma itu ke yang lebih luas lagi. Mungkin dengan hobi saya bernyanyi untuk single perdana itu mungkin kalau misalnya didengarkan liriknya, di dalam lirik itu banyak sekali yang saya representatifkan daripada Seluma. Mulai dari bahasa Serawainya, salah satu suku Melayu yang ada di Bengkulu. Kemudian ada makanan khasnya, nala remis. Itu menjadi salah satu yang saya kenalkan juga. Terutama ada beberapa nama daerah juga yang saya kenalkan di situ. Jadi berangkat daripada pengalaman pribadi seperti itu dan rasa kecintaan yang sangat besar terhadap Seluma dan Bengkulu, saya sudah menyiapkan beberapa karya hasil ciptaan saya sendiri dan insya Allah kalau Allah mengizinkan dan tentunya dibantu dengan teman-teman yang lainnya, Dang Med harus punya satu album karya dari bahasa daerah Bengkulu. Wow, ini Bismillah. tahun ini atau Berjalan sih, Berjalan ya. bertahap. Iya. Bertahap. Untuk tahun ini sendiri bakal berapa single yang bakal dikeluarkan? Ada 3. 3. Pertama yang di Bujang Linjang, yang kedua boleh aku spill, judulnya Bujang Belagam. Bujang Bujang Belarang. Belagam. Nah, jadi 2 hari yang lewat itu udah take vokal. Insya Allah dalam beberapa bulan ke depan insya Allah sudah selesai dan bismillah juga kalau dilancarkan untuk bisa membuat video klipnya nanti kalau misalnya harapannya sih bisa berkolaborasi dengan pemerintah Seluma dan Bengkulu agar bisa ya liriknya untuk bisa merepresentasikan Seluma lebih baik lagi Benar. seperti itu harapannya gitu sih. Baik. Jadi kalau memang harapan kita kalau dari Mandiri kan tentunya kan semua kan serba terbatas tentunya ya. Kalau memang dukungan dari pemerintah tentunya bisa lebih baik lagi, terus promosinya bisa lebih besar lagi Iya. ya Dan ya. Baik pemirsa, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda berikut ini, tetap di Berendo Ruang Seni dan Budaya.
Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Berendo, Ruang Seni dan juga Budaya. Nah kalau tadi dari cerita dari Dang Medi gitu ya, kalau dari Kia nih, apa sih mungkin yang meyakinkan anak remaja tentunya ya, baru kuliah nih, terus juga diajak untuk bernyanyi dan lagunya pun langsung lagu Melayu. Itu apa sih yang meyakinkan Kia? Oke, lagu pertama Kia adalah lagu Melayu. Jadi untuk lagu Dendang Berkasih ini nggak terlalu sulit karena bahasanya tuh nggak yang bahasa yang sulit, bahasanya itu bahasa nasional. Jadi kalau untuk menghafal atau mendengarkan mungkin beberapa kali bilas mendengarkan itu bakal pasti udah hafal. Soalnya Kia udah coba dari beberapa teman, baru mendengarkan itu udah langsung hafal lagunya. Jadi nggak ada yang terlalu kesulitan untuk orang mendengarkan bahasanya. Jadi kalau udah didengar untuk berulang-ulang juga, jadi irama musiknya juga modern, udah candu, membuat pendengar juga candu. Jadi bisa dipakai untuk di saat ada event-event yang lain tuh udah banyak banget yang make. Jadi lagunya tuh asik, irama musik Listening gitu ya. Iya, betul. Baik. Nah, jadi memang lagu yang mudah gitu ya, kayaknya lebih apa ya, bisa nempel gitu ya sama betul. masyarakat. Bener kayak kata Dang Medi bahwa bisa kita jadiin kayak sound dari sosial media tentunya. Iya, benar sekali. Nah, Kia, kalau ini aku juga kepo nih. Kalau tadi lagunya kan itu bahasa Seluma nih. Kalau dari Kia ini kan bahasa Bengkulu nih. Seperti apa sih lagunya? Boleh dong nyanyiin sedikit dong, Kia. Oke, ini lagu Dendang Berkasih ya. Jadi nyanyikan sedikit ya Mbak, di rapnya aja. Ku petik mawar indah di taman, ku bawa pulang untuk di rumah. Niat hati hendak kenalan, oh adek janganlah marah. Wow, suaranya tuh lembut banget ya Dang ya. Memang kalau cewek cowok tuh pasti ada perbedaan ya setiap mengeluarkan lagu. Kalau cewek tuh kayaknya lebih smooth gitu ya. Jadi kalau dari ini penciptaan lagu sendiri nih, apakah memang ada perbedaan ketika cewek dan cowok yang nyanyiin sih Dang? Sebenarnya kalau perbedaan di lirik itu nggak ada sih, hanya saja mungkin notasi dan tangga nada dan mungkin lebih kepada bagaimana cara penyampaian seorang putra dan putri saja sih. Mungkin ada beberapa lagu yang memang bahasanya cukup beberapa lagu yang memang khusus dibuat untuk bujang misalnya. Seperti yang lagu yang Dendang Berkasih ini aku pikir semuanya bisa make ya. Putra putri pun juga bisa make dan itu sih. Jadi memang tergantung ini juga ya sebenarnya ya jenis suara juga pastinya. Nah kalau dari Kia sendiri nih ketika mengeluarkan single ini, kira-kira jadi candu juga nggak sih mau mengeluarkan single-single selanjutnya? Pastinya dong Mbak, ini lagi ditunggu nih ciptaan selanjutnya dari Abang Reza. Siapa tahu kan ini lebih menarik lagi perhatian untuk mendengarkan yang lebih candu lagi. Siapa tahu lagunya ini, soalnya hampir dari lagu ini tuh gimana ya, irama musik itu candu pokoknya. Jadi lebih enak, lebih asik dibawakan. Oke, jadi ini masih nunggu dari Bang Reza tadi ya. Betul. Kalau dari Kia kapan nih kira-kira mau mengeluarkan atau mungkin berkolaborasi atau mungkin sama Dang Med bisa nih? Niatnya tuh ada, mungkin kita harus belajar dulu dari cara pembuatan lirik. Kita tuh butuh pastinya ide-ide yang lebih luas lagi untuk menciptakan. Boleh dong nanti belajar sama Dang Med. Boleh, nanti kita bikin lagu berdua. Langsung collab ya di sini ya. Nah Dang Medi, kalau misalnya untuk mengeluarkan single nih, tadi kan single pertama itu dari kisah-kisah masa lalu nih, keluarkan lagi nih. Ini kalau lagu yang kedua nih, Bujang Belarem. Bujang Belagam. Ada ininya ya, ada logatnya, bener. Kolahnya ya. Nah itu kalau untuk lagu kedua ini inspirasinya dari mana Dang? Bujang Belagam ini full inspirasi kisah nyata dari kehidupan saya masa kecil dan sampai sekarang sih. Oh gitu ya, Belagam gitu ya. Belagam itu artinya kalau di Serawai itu umumnya bahasanya adalah bujang yang baik yang sering bantuin kerja orang tuanya, yang bisa cari duit sendiri semasa kecil. Belagam sih bahasa umum yang digunakan untuk
masyarakat Seluma untuk menyebutkan seorang bujang dan gadis yang memang mempunyai budi pekerti yang baik, luhur, sopan santun. Seperti itu sih. Kayaknya muji diri sendiri nih ya. Sepertinya sedikit. Wow, luar biasa. Nah, yang ketiga ini apa nih, Dang? Aduh, udah bahas yang ketiga ya, jauh ya Boleh pertanyaannya dong ya. di-spill. Karena tahun ini katanya kan bakal ada Boleh, tiga boleh, nih. boleh. Jadi yang ketiga ini inspirasinya mungkin si Afifa mungkin sering mendengar sekali. Aku pengalaman pertama di tahun 2016 ketika dipercaya menjadi Duta Pemuda Indonesia di Kalimantan Tengah di Sanaman Mentike. Ketika berkenalan dengan pemuda-pemudi yang ada di sana, mereka tuh nggak tahu Bengkulu di mana. Oke. Bengkulu itu di mana sih, Matt gitu. Aku diam gini kan, masa nggak tahu Bengkulu sih? Dalam hati kan, aku bilang gini, Bengkulu, Sumatera, Indonesia, bilang seperti itu. Terus juga kemarin yang lagi viral mungkin Bapak Helmi Hasan kemarin sempat mereplay story daripada Bunda Korla yang bilang Bengkulu itu di mana. Jadi sampai hari ini di tahun 2025 pun banyak sekali anak-anak di luar provinsi Bengkulu yang belum mengetahui Bengkulu itu di mana sih. Berangkat dari cerita itu, saya membuat judul lagu yang berjudul Besuah, Bengkulu, Sumatera, Indonesia. Jadi di dalam liriknya itu insya Allah ini masih proses, liriknya belum selesai, setengah lagi. Saya ingin bagaimana caranya dengan lagu ini saya bisa merepresentatifkan Seluma dan jangan lagi bertanya Bengkulu itu di mana. Bengkulu banyak nian ragam ceritanya, mulai dari keragaman bahasa daerah serta sejarah Indonesia merdeka. Dan kita sebagai anak muda Bengkulu tentunya harus selalu up terus ya untuk memperkenalkan Bengkulu itu di halayak umum. Bukan hanya tugas dari pemerintah, melainkan tugas kita bersama sebagai sumber daya yang kuat dan kokoh. Tentunya dengan ya adat istiadat yang ada, kita kenalkan untuk memperkenalkan Bengkulu supaya lebih dikenal sih. Wow, ini Bismillah kayak ya. advokasi ya jadinya. Udah di-spill aja yang ketiga ya. Benar sekali, ini udah sampai lagu ketiga yang bakal dirilis di tahun ini, insya Allah ya. Insya Allah. Baik, jadi memang bakal kita nantikan terus nih karya-karya dari Dang Medi. Siap. Karena dari lagu yang pertama pun itu kayaknya langsung booming nih. Dan juga Kia kayaknya memang bakal juga dinantikan nih lagunya. Atau boleh deh duet kayaknya. Boleh nanti dipikirkan nanti. Baik, nah Kia, kamu sebagai anak muda Bengkulu nih, apa sih mungkin yang membuat kamu tuh kayak pengen banget melestarikan Bengkulu selain dari orang bertanya Bengkulu itu di mana ya? Apa sih mungkin yang keunikan dari Bengkulu kayaknya harus orang tahu nih? Keunikan dari Bengkulu itu ya makanannya, terus wisata yang ada di Bengkulu juga tentunya pasti banyak orang-orang luar yang belum tahu di mana letak Pantai Panjang, di mana letak apa tuh oleh-oleh dari Bengkulu, tentunya kan. Karena memang banyak sekali mungkin dari buah aja gitu kan, buah Bengkulu tuh banyak banget, tapi ternyata orang di luar pun nggak tahu nih buah asli Bengkulu apa, makanannya, terus kayak olahannya apalagi ya, itu masih kayak rancu nih, apa ini dari Bengkulu atau mungkin dari provinsi sebelah, itu kan terkadang masih terbolak-balik. Jadi memang peran kita pun juga kayaknya agak berat ya tentunya ya, untuk mempromosikan melalui lagu-lagu ini sendiri. Nah Dang, dari melihat banyak sekali lagu-lagu yang sudah ada. Sebenarnya juga yang menciptakan lagu Bengkulu kan juga sudah ada beberapa Banyak orang banget, nih. ya. Benar sekali. Nah mungkin dari Dang sendiri ini apa sih mungkin keunikan yang berbeda dari pencipta lagu lainnya? Keunikan perbedaan ya. Misalnya gini. Yang aku tahu ya, banyak sekali musisi Bengkulu ini yang luar biasa yang sudah banyak mengeluarkan lagu-lagu Melayu Bengkulu, walaupun itu bukan Melayu, seperti seniman-seniman yang aku kenal itu ada Mas Endang Yatim, ada tadi yang mencipta lagu Dana Berkasih itu ada Bang Reza Nawai, terus juga ada lagu musisi-musisi yang dari Bengkulu Selatan juga. Mungkin perbedaan keunikan antara Dangmet dan mereka itu adalah mungkin Dangmet keunikannya berfokus untuk ke bahasa daerah sih, Serawai, dan nantinya juga nggak ke bahasa Serawai aja sih, akan mencoba sebenarnya, bukan itu ya, akan mencoba untuk mengenalkan menggunakan bahasa Bengkulu yang bisa dipakai untuk semua orang. Mungkin nanti ada pernah kepikiran untuk bisa berkolaborasi dengan anak-anak yang suka bernyanyi dari suku Rejang mungkin, jadi kayak battle Serawai dan Rejang. Seperti yang kita ketahui bersama, di Bengkulu kan banyak sekali suku-suku yang ada di Bengkulu ini juga. Terus juga keunikan yang lain mungkin
eh, tipe daripada musik ya, mungkin kalau dangmet mungkin lebih kepada ya sesuai dengan jati diri aja sih, yang hepan gitu. Nanti yang sedihnya juga ada, yang tentunya menciptakan karya daripada dangmet ini bismillah sih harapannya bisa menyentuh segala usia. Agar bisa digunakan story with music dimanapun. Gitu sih. Jadi memang lagu ini dibuat kayaknya dengan tren 2025 juga ya. Jadi Bismillah. bukan yang kayak terlalu lama tren Iya. musiknya, tapi juga dibuat lebih apa ya, bisa diterima gitu Iya. sama masyarakat, terutama anak-anak muda nih. Oke, tahan dulu lagi, nanti kita akan berbincang lagi setelah jeda berikut ini. Tetap di Berendo, Ruang Seni dan Budaya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Berendo, Ruang Seni dan Budaya. Masih membahas tentunya dengan kreativitas menciptakan sebuah lagu gitu ya. Mungkin dari Kia sendiri nih, pernah nggak mungkin sekarang kan sudah mengeluarkan lagu gitu ya, dan responnya ternyata bagus sekali nih, masyarakat pun juga menerima dengan baik gitu ya. Pernah nggak sih mungkin terlintas kayak kenapa nggak dari dulu nih aku mengeluarkan lagu? Ya jadi kalau dari dulu mungkin Zakia tuh masih belum ada ketemu sama yang lebih kayak Abah Reza, kan masih dalam lingkupan keluarga yang masih cuma mendengarkan musik dari karaoke, nyanyi-nyanyi, nggak yang terlalu berlatih sama-sama sama anak-anak muda atau sama mungkin yang lebih tua lagi untuk bercampur. Seperti pertama Zakia tuh nyanyi Melayu emang dari keluarga ada sendiri, cuman kadang sedikit untuk latihan karena masih banyak juga kesibukan yang lain. Jadi kemarin sempat diajak juga dari anggota tim Melayu Bengkulu, Rembuk Bengkulu Melayu, untuk mengajak sama-sama nyanyi di sana, menjadi penyanyi di sana. Nah, jadi di sana juga harapan dan terciptalah pengenalan yang lebih luas dari bapak-bapak Melayu yang ada di pas kami kemarin pergi ada acara di wali kota. Jadi di sana kan rame. Jadi Zakia yang pertama sekali sedikit canggung tuh, jadi oh gini ya rasanya ternyata nyanyi di depan semua orang yang iya excited. Jadi ketemu sama tamu-tamu penting. Jadi deg-degnya tuh udah pasti ada. Dan harapan untuk Bengkulu ini bukan Zakia sendiri, untuk semua anak muda, mengajak untuk lebih memperkenalkan apa itu Bengkulu, di mana Bengkulu. Tentunya Bengkulu kan juga banyak ada kuliner, tradisinya tuh sama seperti acara pesta. Itu tuh acara tradisinya tuh tentunya yang penting-penting itu seperti tari persembahan, dol, diiringin dengan musik dol, tari persembahannya. Itu kan untuk tamu-tamu penting, itu tuh terkenal di Bengkulu ini tari persembahannya sih. Sama kuliner yang ada di Bengkulu juga harus kita perkenalkan luas untuk orang tahu di mana Bengkulu, apa itu Bengkulu, dan apa aja sih yang harus ada di keunikan Bengkulu yang harus kami ketahui gitu. Jadi kayaknya nanti bakal dikemas menjadi single ketiga tadi ketiga ya, kayak. Benar sekali. Single ketiga bakal menjelaskan segala apa yang ada di Bengkulu. Kalau Dang Medi sendiri nih, pernah nggak sih mungkin kayaknya wah ini kayaknya telat deh, ini udah kelamaan sama mengcover lagu gitu ya. Pernah nggak sih ada rasa seperti itu? Kalau aku bilangnya nggak telat. It's time. Inilah waktunya. Timingnya. Iya. Jadi kayak Tuhan itu udah kayak Matt 2024 kemarin kamu fokus mengcover lagu deh. 2025 Matt gitu kan kamu menciptakan lagu. Allah lancarkan deh gitu. Bersyukurnya alhamdulillah dilancarkan, dibantu oleh banyak sekali yang sayang sih oleh teman-teman yang pastinya, dan
nggak ada waktu yang telat, semua sudah diatur oleh Allah sih. Wow, luar biasa. Jadi timing yang pas itu kayaknya menjadikan kita juga lebih siap tentunya. Lebih ready ya, benar. Benar sekali. Mungkin kalau kemarin kayaknya belum sesiap ini iya, gitu ya, belum seviral itu lagunya ya. Oke. Nah, kalau dari Dang Medi sendiri nih apa sih mungkin harapannya anak-anak muda Bengkulu untuk sama-sama kayak walaupun mungkin juga sudah berusia juga saling ya tentunya ya sama-sama untuk bisa mempromosikan pariwisata, budaya, adat istiadat yang ada di Bengkulu melalui lagu atau mungkin bisa menciptakan lagu bersama. Boleh. Oke. Untuk harapan anak muda khususnya daerah Provinsi Bengkulu adalah aktualisasikan diri kalian dengan baik dan benar untuk bisa mengembangkan minat bakat apa yang ada di dalam diri kalian. Nggak hanya bernyanyi, banyak sekali di bidang pendidikan, olahraga mungkin. Aktualisasi sebaik mungkin untuk bisa mengembangkan semuanya agar bisa memperkenalkan Bengkulu ke tempat yang lebih tinggi lagi mungkin, dan bagaimana caranya kita anak-anak muda Bengkulu untuk selalu bangga tinggal di Bengkulu tentunya dengan adat istiadat yang sangat luar biasa sekali, dan menjaga nama baik sih paling penting. Menjaga nama baik juga untuk Bengkulu agar Bengkulu itu enggak buruk-buruk terus dikenalnya gitu, melalui lagu, melalui prestasi yang lain. Intinya jangan nunggu wadah daripada pemerintah. Ayo kita berekspresi sendiri, belajar sendiri, otodidak. Ayo kita galakan minat bakat yang ada di dalam diri kita. Aku sangat yakin sih semua anak muda yang ada di Bengkulu punya something special masing-masing daripada Tuhan. Tapi bagaimana cara kita untuk bisa mengemas, belajar lagi agar selalu siap seperti itu, untuk ready gitu kan, untuk siap banget untuk bisa memperkenalkan diri sendiri, keluarga dan Bengkulu nanti. Bismillah, seperti itu sih. Jadi kayaknya kita harus menggali jati diri kita dulu Iya. ya Kang ya. Dan juga Kia tentunya ketika kita bisa punya keahlian misalnya dari bernyanyi atau menciptakan lagu, itu bisa salah satu cara untuk kita bisa sama-sama nih mempromosikan pariwisata, budaya, adat istiadat terutama dari Bengkulu atau mungkin dari daerah kita langsung ya, itu Seluma atau mungkin dari mungkin berbagai daerah lainnya. Nah, terakhir nih mungkin tips dan trik nih mungkin dari Dang Medi gitu ya. Apa sih yang bisa dilakukan sama anak muda untuk bisa tergerak nih hatinya untuk sama-sama mempromosikan? Oke, pertama mungkin aku bilang cintai dulu adat istiadat budaya yang ada di Bengkulu. Ketika kita sudah cinta, maka semua itu akan terlaksana dengan rasa kasih sayang yang sangat luar biasa. Karena kalau bukan kita tuh siapa lagi? Tips yang kedua adalah kita itu punya gadget, dunia sudah kita genggam. Bagaimana caranya penggunaan gadget itu bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk keadaan sekitar dan lain sebagainya. Tips yang ketiga adalah ikuti organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Bengkulu, mungkin yang lebih membangun rasa kecintaan terhadap daerah kita mungkin kan. Jadi bergabung dengan anak-anak yang mungkin ya suka berkarya, suka belajar gitu. Seperti itu, dan aku yakin mereka yang ada di luar sana pasti punya caranya masing-masing, hanya saja mungkin butuh proses dan jam terbang yang cukup untuk bisa sampai ke puncak. Baik, tentunya itu juga yang sedang dilakukan oleh Kia ya tentunya ya, untuk sama-sama belajar, berproses dan juga terus menggali apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi seseorang juga yang lebih baik lagi tentunya. Terima kasih Kia dan terima kasih Dang Medi sudah hadir, tentunya sudah membahas terkait kreativitas cipta lagu, dan buat teman-teman jangan lupa saksikan terus Berendo hanya di TVRI Bengkulu. Saya Afifa Mansyah pamit undur diri dan sampai jumpa. Luruilah jalan Payakumbuh, Babelon jalan kayu jati, Dimba hati indah karusu ayam den lape, ayam den lape. Mendaki jalan pandai sike, menurun jalan kabiaro, Dimba hati indah maupe, awat kijo, ayam den lape. Siku capek,
sayang